Kata Ibn Hajar, mujahadah ini mestilah ada seorang syekh mursyid, wajib. Kalau tidak ada seorang guru mursyid, tidak boleh. Contohnya boleh baca dalam kitab dia, kitab Syifa'us Sa'il li Tahdhibil Masail, wajib. Kita sekarang ni kan gaya bebas. Kita solat, kita puasa, kita itu, kita ini, gaya bebas. Dapat pimpinan sikit banyak bila dengar kuliah. Dulu masa sekolah agama, ada guru agama. Lepas sekolah, kita baik juga ada di mana-mana masjid suruh ada saja kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Tapi itu tidak cukup, tuan-tuan. Karena hubungan seorang murid dengan syekhnya itu ada cara, ada adab, ada disiplin yang tertentu yang mesti dijaga dengan sebenar-benar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya mulakan kuliah dengan membacakan satu hikmah daripada kitab Hikam. Hikmah yang sangat ringkas tapi sangat penting untuk kita pahami dan seterusnya untuk kita hayati. Kitab Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah yang meninggal dunia tahun 709 Hijrah. Berarti kitab Hikam Ibnu Athaillah ini sudah berusia lebih 700 tahun. Beliau adalah seorang sufi yang terkenal dalam hubungan tarekat Syadziliyah. Beliau adalah syekh yang ketiga dalam tarekat Syadziliyah. Syekh yang pertama ialah Syekh Abu Hasan As-Sazili yang meninggal dunia tahun 656 Hijrah. Syekh yang kedua ialah murid Syekh Abu Hasan yang bernama Abu Abbas Mursi yang meninggal dunia tahun 695. Dan yang ketiga Ibnu Athaillah meninggal dunia tahun 709 Hijrah. Ibnu Athaillah adalah di antara syekh dalam tarekat Syadziliyah yang sangat terkenal karena beliau banyak meninggalkan kitab yang telah dikarang, dan kitabnya yang terkenal ialah kitab Hikam Ibnu Athaillah. Seorang pensyarah UGM yang telah meninggal dunia, yaitu Dr. Sulaiman Ibrahim, ketika menulis tesis PhD-nya, beliau memilih tajuk yang ada kaitannya dengan pengaruh kitab Hikam di Indonesia. Dan tesisnya juga membandingkan pengaruh kitab Hikam dengan kitab Ihya Ulumuddin. Hasil kajian beliau menyimpulkan bahawa pengaruh kitab Hikam Ibnu Athaillah ini meninggalkan jauh kitab Ihya. Maksudnya pengaruh kitab Hikam Ibnu Athaillah ini jauh lebih besar di kalangan umat Islam di Indonesia. Tapi ramai di antara kita yang tak kenal kitab Hikam Ibnu Athaillah ini. Kalau sebut kitab Ihya, semua orang tahu. Jadi itu hikmah di dalam kitab Hikam ini, tuan. Ibnu Athaillah menyebutkan man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Maksudnya, sesiapa yang permulaan jalannya kepada Allah atau permulaan mujahadahnya kepada Allah
bercahaya terang benderang, maka akhir mujahadahnya juga akan bercahaya terang benderang. Sangat umum tuan-tuan. Bila kita beragama, tentu kita taat kepada perintah-perintah Allah dalam agama Islam. Ketaatan kita, usaha kita mentaati Allah itu dinamakan mujahadah, diistilahkan mujahadah. Jadi kita semua sudah pun melakukan mujahadah. Oleh kerana kita tidak mempelajari secara khusus apa itu mujahadah dan bagaimana itu mujahadah, maka kita tak tahu. Kita sedar atau tidak, kita telah melakukan mujahadah. Seorang ulama terkenal di abad 8 Hijriah meninggal dunia awal abad 9 Hijrah, yaitu Ibnu Khaldun. Beliau meninggal dunia tahun 808 Hijrah. Di bidang tasawuf, Ibnu Khaldun sebenarnya ada menulis beberapa kitab tasawuf. Salah satu kitab tasawuf beliau, walaupun kecil, tapi kandungannya sangat penting. Karena dalam kitab beliau ini ada fakta-fakta yang tidak terdapat dalam kitab-kitab lain. Antaranya ialah pandangan beliau tentang mujahadah umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, mujahadah umat Nabi Muhammad SAW ini ada terbagi kepada 3 bahagian. Sekiranya seseorang itu mentaati Allah dengan tujuan supaya selamat daripada siksa neraka, masuk dalam surga, ini kata Ibnu Khaldun diistilahkan mujahadah takwa. Macam kita lah semua, kita beribadat, buat apa saja yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, kan kita terlintas mati. Mudah-mudahan dapat baik dunia, dapat baik akhirat, jauh dari siksa neraka. Jadi rata-rata kita ini termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad yang melakukan mujahadah takwa. Senang saja. Kemudian mujahadah yang lebih baik, kata Ibnu Khaldun, ialah orang mukmin atau umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Yang tadi ala kadar saja. Dengan bersungguh-sungguh, istiqomah. Kesungguhan ni tuan-tuan, misalnya lah yang senang. Katalah waktu maghrib, sekarang ni 7 minit. Sebelum pukul 7 dah sampai masjid. Sebelum pukul 7 dah sampai masjid. Sebelum masuk waktu setengah jam ke berapa minit sudah sampai. Sudah beribadat mungkin. Sembahyang sunat, tahiyat masjid, mungkin dah baca Quran, mungkin sudah berzikir. Bersungguh-sungguh. Dan solat, misalnya solat 5 waktu ni seboleh-bolehnya nak berjemaah di masjid atau di surau. Dan begitulah seterusnya tuan-tuan, berusaha mencari ilmu, memahami ilmu, mendekati ulama. Ini dia makan
ini diistilahkan mujahadah istiqomah. Kalau dilihat dari tujuannya ialah supaya di akhirat nanti dapat balasan yang lebih baik. Lebih baik, semua dapat lebih baik. Ini namakan apa? Mujahadah istiqomah. Jadi dua-dua mujahadah ni tuan-tuan, mujahadah takwa, mujahadah istiqomah, ini orang ramai dah lakukan. Kalau mujahadah, dua mujahadah ni tuan-tuan, menurut Ibnu Khaldun, susah nak dapat permulaan mujahadah yang terang benderang dan berakhir dengan terang benderang. Jadi kata Ibnu Khaldun, mujahadah yang bila dilakukan, permulaan mujahadahnya terang benderang dan berakhir dengan terang benderang. Terang benderang bercahaya di tuan-tuan, dilihat dari sudut hati. Dilihat dari sudut hati. Kata Ibnu Khaldun, mujahadah yang bila dilakukan oleh seseorang akan dapat permulaan mujahadahnya as-saqat, terang benderang, bercahaya dalam hatinya, ialah mujahadah al-kashfi wal ittila'i. Ini istilah dalam bahasa Arab. Mujahadah yang membawa kepada terangkatnya, terkasapnya, terbukanya berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati atau pandangan roh. Sesudah dikasyapkan berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati atau pandangan roh, maka rahsia-rahsia Allah di alam malakut dapat dilihat oleh pandangan mata hatinya atau pandang rohnya dengan terang, dengan jelas, tidak ada keraguan. Ini diistilahkan ittila'. Jadi mujahadah al-kashfi wal ittila'i. Mungkin dari segi istilah pun kita baru dengar. Yang pertama, kedua tu kita dah selalu dengar, kita dah faham. Tapi mujahadah yang ketiga ni kita tak pernah dengar. Istilahnya pun agak ganjil pada pendengaran kita. Mujahadatul kashfi wal ittila'i. Mujahadah yang membolehkan seseorang itu dikurniakan oleh Allah dengan dikasyapkan berbagai hijab yang menutupi, yang melindungi pandangan mata hati atau pandangan roh, sehingga karena itu pandangan mata hati, pandangan roh nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut dengan jelas, seperti juga dia melihatnya dengan mata kepala. Saya fikir tuan-tuan dah dapat maklumat yang asas. Jadi kalau kita melakukan mujahadah takwa, mujahadah istiqomah, memang tidak akan dapat permulaan jalan kita, permulaan mujahadah kita terang benderang, bercahaya di ruang hati kita, tidak akan dapat. Tapi apabila kita melakukan mujahadah al-tasbih ma'itila, kemungkinan besar Allah akan kurniakan permulaan mujahadah kita kepada Allah, ruang hati kita bercahaya terang benderang karena hati kita telah dihidupkan oleh Allah. Dan akhirnya sampai kita mati,
terang benderang. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok perjalanan mujahadah Rasulullah. Perjalanan mujahadah Rasulullah itu dimulai dengan apa? Kalau di dalam hadis Muslim, kitab hadis Muslim, dalam kitab-kitab sirah, disebutkan Hubibah ilaihi al-khala'u. Apabila umur Rasulullah itu mendekati 40 tahun, maka dijadikan oleh Allah hati Rasulullah itu suka bersunyi diri. Karena itulah Rasulullah pergi meninggalkan kediamannya, masuk dalam gua Hira di atas Jabal Nur. Berulang-alik Nabi duduk dalam gua itu selama 30 hari. Habis bekalan air, bekalan buah kurma, dia turun. Sehingga akhirnya didatangi oleh Jibril, menyampaikan 5 ayat daripada suratul Alaq. Ceritanya panjang, tuan-tuan. Jadi saya pendekkan saja. Dalam pertemuan Jibril dengan Nabi kita Muhammad SAW, itulah berlaku. Allah bukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati Rasulullah, pandangan Rasulullah. Rasulullah diperlihatkan ya Allah resi-resinya di alam malakut dengan jelas, dengan terang. Kesannya begitu hebat dalam hati Rasulullah SAW. Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bila Allah bukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati, pandangan roh Rasulullah, diperlihatkan ya Allah resi-resinya di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi, maka hati Rasulullah benar-benar takut kepada Allah, menggeletar seluruh anggota. Lalu ditukarkan ya Allah, hati jadi tenang, seluruh anggota jadi stabil. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab sirah, apa yang berlaku cukup terang di dalam kitab-kitab sirah sana. Oleh kerana saya nak terangkan perkara lain, maka cukup itu saja yang saya nak, yang boleh saya terangkannya. Jadi permulaan jalan Rasulullah kepada Allah terang benderang. Karena itulah akhir perjalanan Rasulullah kepada Allah pun terang benderang. Contoh lainnya Nabi Musa. Nabi Musa juga menjalani jalan yang sama, hampir sama dengan apa yang berlaku pada diri Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ
Di ayat 142, 143 surah Al-A'raf juga menceritakan bagaimana Nabi Musa diperintah oleh Allah meninggalkan Bani Israel, duduk uzlah dan khalwat di bukit Tur Sinah selama 40 hari 40 malam. Berakhir berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati dan pandangan roh Nabi Musa diangkat oleh Allah. Pandangan mata hati, pandangan roh Nabi Musa dapat melihat resi-resi Allah di alam malakut. Jadi permulaan jalan Nabi Musa juga terang benderang. Umat Nabi Muhammad tuan-tuan dicontohkan oleh Allah dengan golongan ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini ayat 190 surah Ali Imran menceritakan golongan ulul albab, yaitu satu kumpulan dari sahabat Nabi dikurniakan oleh Allah, dibuka berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati, pandangan roh, pandangan hati, pandangan roh mereka nampak resi-resi Allah di alam malakut. Mereka nampak dengan jelas, ittilaq. Jadi ulul albab juga ternyata awal mujahadahnya kepada Allah terang benderang. Sebab itu akhir perjalanannya pun terang benderang. Bagaimana kehidupan agama mereka ada diceritakan oleh Allah dalam Quran, terutamanya dalam surah Ra'd, mulai ayat 19 sampai ayat 24. Tonton dan baca di sini. Jadi itu, apa yang saya ceritakan ini contoh-contoh ya, mujahadah Nabi Muhammad, mujahadah Nabi Musa, dan juga mujahadah golongan ulul albab adalah termasuk dalam mujahadah al-kasfi wal ittilaq. Karena itu tuan-tuan, kalau kita berhasrat ingin dapat permulaan mujahadah kita kepada Allah, as-saqat, terang benderang seperti ulul albab, ya, mestilah kita pilih mujahadah al-kasbi wal ittilaq. Tapi Ibnu Khaldun memberi syarat, yang tak boleh nak kita elakkan. Kata Ibnu Khaldun, mujahadah ini mestilah ada seorang syekh mursyid, wajib. Kalau tidak ada seorang guru mursyid, tidak boleh, wajib. Tonton boleh baca dalam kitab dia, Sifat Usail li Tahdhibil Masail. Kitab Sifat Usail li Tahdhibil Masail, wajib. Kita sekarang ni kan gaya bebas. Kita solat, kita puasa, kita itu, kita ini, gaya bebas. Dapat pimpinan sikit banyak bila dengar kuliah. Dulu masa sekolah agama, ada guru agama. Lepas sekolah, kita baik juga lah ada. Di mana-mana masjid suruh ada saja kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Tapi itu tidak cukup tuan-tuan. Karena hubungan seorang murid dengan syekhnya itu ada cara, ada adab, ada disiplin yang tertentu yang mesti dijaga dengan sebenar-benar.
Kalau Nabi Musa pun diwajibkan oleh Allah usalah khalwat 40 hari 40 malam. Tujuannya adalah tuan-tuan supaya rohani Nabi Musa itu terang benderang. Sebab apa? Karena Nabi Musa akan menerima kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa sekaligus, sekali saja. Tentulah memerlukan kekuatan rohani, kekuatan hati yang hebat. Tidak seperti Quran. Walaupun Quran itu disampaikan Allah sikit demi sikit selama 23 tahun, tapi Nabi Muhammad juga sudah dipersediakan oleh Allah. Hatinya, ruang hatinya terang benderang. Jadi kita dengar bangsa tuan-tuan, umat Nabi Muhammad yang benar-benar dapat uswah hasanah daripada Rasulullah. Ialah mereka yang memenuhi 3 syarat sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Bukan semua umat Nabi Muhammad dapat uswah hasanah dari Rasulullah. Hanya mereka yang memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, mau Allah. Kedua, mau kebahagiaan akhirat. Dan ketiganya, zikir banyak-banyak. Kenapa tuan-tuan? 3 syarat inilah. 3 syarat inilah. Bila dipenuhi, hati orang tersebut dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah. Jadi permulaan jalan mereka akan terang benderang. Karena itulah yang dilalui oleh Rasulullah. Permulaan jalan Rasulullah pun mau Allah, mau akhirat, zikir tak putus-putus. Ulul albab pun begitu. Nabi Musa pun sama saja. Tapi kita selalu kita dengar ayat tadi di majlis Madu Rasul. Kadang-kadang ustaz yang bacakan itu dia baca separuh saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Itu tak aci ya. Karena mesti diteruskan. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah bagi orang-orang yang maukan Allah, maukan kebaikan akhirat dan zikir banyak-banyak. Jadi mafhumnya, siapa yang tak mau akhirat, tak mau kebaikan, tak mau Allah, tak mau kebaikan akhirat, tidak zikir banyak-banyak, tak dapatlah uswah hasanah. Antara uswah hasanah ialah kita akan wasi permulaan jalan kita terang benderang, berakhir dengan terang benderang. Ulama yang mengistihadkan di bidang ini ialah ulama tasawuf. Sebab itu kita kena belajar untuk menjalani apa? Mujahadah al-kasbi wal-ittina' tadi mesti kita kena belajar daripada ulama sufi. Seorang sufi biasanya mempunyai kelayakan untuk memimpin murid-muridnya melakukan mujahadah al-kasbi wal-ittina'. Bukan saja Rasulullah tapi tadi saya dah sebutkan golongan ulul albab melakukan mujahadah al-kasbi wal ittila'i. Kan cukup jelas sesungguhnya
di dalam alam malakut kejadian di langit dan di bumi, dan di dalam malakut peredaran masa, malam dan siang, terdapat tanda-tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah sebagai Rabbul Alamin, yang dapat disaksikan dengan jelas oleh pandangan mata, hati, pandangan roh ulul albab. Jadi bermakna ulul albab melakukan mujahadah al-kasbi wal-i'tilaq. Siapa yang memimpinnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu kita kalau mau dapat apa yang Ibnu Athaillah beritahu tadi, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Contoh boleh tengoklah ya, ayat 19 sampai 24 surah Ar-Ra'd. Bagaimana kehebatan kehidupan agama golongan ulul albab. Antara lain ayat 24 ke ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Begitu hebat tuan ayatnya, menceritakannya golongan ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa bersabar untuk dapat keridhaan Allah. Wa aqamus shalah. Betul. Mereka telah berjaya mencapai iqamas shalah, solat yang khusyuk. Mereka juga telah berjaya menginfakkan hartanya dengan cara betul. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Ini luar biasa. Surganya pun sudah ditunjukkan oleh Allah. Apa dia? Ulaika lahum uqbad dar jannatun adnin. Surganya pun dah kita tahu. Mereka akan masuk ke surga jannatun adnin. Yadkhulunaha, yang mana mereka akan masuk ke dalamnya bersama-sama mereka yang soleh daripada datuk nenek mereka, isteri-isteri mereka, anak cucu mereka, dan para malaikat selalu menghormati mereka, melawat mereka sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi sebagai cukuplah tukar ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham untuk mengorak langkah melakukan mujahadah al-kasbi wal i'tilaq. Tapi syaratnya tadilah ya, hendaklah maukan Allah, maukan akhirat, dan zikir banyak-banyak supaya dapat uswah hasanah. Karena itu semua merupakan uswah hasanah dari segi zahir dan batin, syariat dan hakikat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa ummahatina wa li dhabil huquqin wajib alaina wa lil muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata istiqamata ala syari'ati wa rawatul bayda. Allahumma ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman al-haq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.